Halo teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa ya memaafkan diri sendiri juga. Kalau kalian memaafkan orang lain tapi diri sendiri kalian gak dimaafin, itu sama aja. Jadi yang kemarin masih gersulo, masih galau, belum bisa mencapai impiannya yang kita menungsa. Ya, yang penting jangan lupa makan juga. Jaga kesehatan. Ini nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Santai aja kan. Nggak estetik amat belakangnya begini ya. Kayaknya lakinya di record. Oke. Kayak berkabut ya sebelah. Tapi kayak sebelah kono orang gitu. Oh gini. Nah, itu sih tak maksud. Nah, Oke. Nah, gimana Mbak tadi? Mbak Jo sendiri kan perempuan nih. Terus iya. kebetulan Mbak Jo kuliah di Fakultas Pertanian, ambilnya agroteknologi. Nah, terus gimana perasaan Mbak Jo sebagai seorang perempuan dan melihat dunia pertanian kita yang seperti ini? Ini cerita ya. Maksudnya kuliah di pertanian itu sebenarnya ada ini sih, ada plus minusnya. Jadi kalau dulu Oke. oh ini mah Nggak kedengeran takutnya. kenapa nggak pakai itu headset? Headset emang bisa Yuk, tapi nganu sih nanti. ngeditnya. Nah, gimana tuh tadi pertanyaannya? Ulangi itu. Gini, jadi kan Mbak Jo kan seorang perempuan dan kebetulan jadi mahasiswa di Fakultas Pertanian. Nah, gimana perasaan Mbak Jo sebagai seorang perempuan melihat realita pertanian? Nah, gimana perasaan Mbak Jo melihat realita pertanian kita, terutama buat kita yang perempuan? Aku lihat ketika asal dari desa gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita melihat masyarakat sekarang itu yang paling banyak lebih berkecimpung di pertanian itu ya perempuan. Iya. Misalnya kayak kita mau budidaya tanaman, mau dari nanam benih gitu kan ya, itu biasanya di desa itu juga banyak yang dari ibu-ibu, kemudian nanti yang bersihin rumput juga ibu-ibu, kemudian yang Kayak misalnya tandur gitu juga. tandur baton kalau dalam bahasa Jawanya gitu kan ya. Terus nanti waktu panen gitu kan ya, Iya. padi misalnya, itu kan yang ambil ya juga ibu-ibu kan ya, Iya. jarang bapak-bapak gitu kan. Yang bapak-bapak nanti paling yang usung-usung. Cuma di sini bukan berarti kemudian pure perempuan semuanya gitu kan, karena biasanya bapak-bapak itu ada di sebelum tanamnya, jadi kayak Iya. pengolahan lahan, terus Iya. kemudian cangkulnya, bajak sawah gitu, itu lagi-lagi seperti memang sudah tugasnya masing-masing gitu. Berarti emang ada pembagian tugas, Iya. kayak pembagian tugas. Ya sebenarnya tuh mungkin karena budaya ya, budaya turun temurun, jadi kayak sudah jadi peraturan gitu aja. Oh kalau misalnya bapak-bapak itu yang bagian pengolahan tanah, tapi kalau si ibu ya udah bagian nah, itu yang ketika aku lihat di pertanian, kuliah di pertanian gitu kan ya, nggak sedikit juga kok perempuan yang ngambil kuliah di pertanian. Ini justru satu kelas itu banyak perempuannya daripada laki-laki. Ya itu di kuliahnya tuh kayak gitu. Kalau aku lihat di ibuku kan juga petani, keluarga aku petani semua kan dari zaman dulu. Itu biasanya yang tandur sama panen itu tuh ibu-ibu semua, jarang yang bapak-bapak. Mesti tandur itu ibu-ibu semua. Nah terus sekarang kan zaman sekarang kayak kita, generasi kita kan udah nggak diajarkan lagi ke dunia pertanian kan. Terutama aku sendiri, aku masih ingat terakhir kali ke sawah itu SMP. Iya. Padahal keluarga kan dari keluarga petani gitu, cuman kita nggak diajarkan.
Nah terus nanti siapa yang mau melanjutkan warisannya itu iya kemana? sing arep tandur sopo, ibu-ibu ya semakin tua, bapak-bapak ya semakin tua gitu. Nah pada akhirnya kan kita juga sawahnya mau ya dibawa kemana nih gitu, siapa yang ngolah gitu. Nah itu yang jadi problem sekarang gitu kan ya, ketika misalnya kita lihat orang sekarang yang terutama orang-orang yang sudah tahu pendidikan gitu kan ya, jarang mungkin anak-anak dikenalkan dengan dunia pertanian. Iya. Karena menurut pandanganku ya, orang yang sekarang, aku kuliah di jurusan pertanian aja masih dapat diskriminasi, ngapain sih di jurusan pertanian gitu kan. Orang di desa juga petani gitu kan ya, bagiku pertanian itu adalah life skill gitu kan ya, yang harus kita pelajari, yang harus kita cari tahu gitu kan ya. Dan orang tua sebenarnya mengenalkan kepada anak gitu, supaya bagaimana misalnya mengolah lahan itu terwariskan di paling enggak ya dari rumah lah, misalnya dari skala apa ya namanya, kita nanam di polybag sama anak gitu kan. Cuma sekarang itu orang tua tadi orientasinya kayak lebih ke digital business gitu kan, jadi semuanya itu serba yang wah itu yang buat anak saya gitu. Padahal pertanian itu adalah sumbangsih yang paling pokok gitu. Dan di masyarakat kita pun kayak profesi petani adalah profesi yang sangat-sangat hina gitu. Iya kan, Padahal kita hidup dari petani. iya kita nggak bisa itu kalau nggak ada petani ya kan sih. Kemarin aku juga sempat ngobrol kan sama Kang Kusnun, Iya. ini mana Kajuran, di telepon sama Mas Datang. Padahal itu lagi di Stang mbak. Itu jam berapa ya? Iya. Pokoknya habis maghrib. Aku bisa OTW habis maghrib itu. Aku mau nyari temen, nggak ada temen kan. Terus ya wis lah gas dewe. Nah di sana ada itu Kang Kusnun, Mas Danang, ya bagian-bagian itu. Terus ada yang punya alif.com. Iya. Terus mereka juga membicarakan pertanian kok. Padahal pertanian kita tuh sangat potensial gitu sebenarnya. Cuman generasi kita kayak profesi petani itu berhenti di generasi sebelum kita. Di generasi bapak-bapak kita, ibu kita. Nah itu kalau menurut mereka itu kayak apa? Ini tuh efek dari orde baru yang apa sih? Kayak memberi stigma bahwa profesi petani itu sangat hina. Kastanya di bawah, kastanya iya di nggak sih? bawah, dan mindset orang tua kita juga nek iso aja jadi petani kayak bapak ibu. Iya. Hampir semua orang bilang seperti itu. Jika itu semua orang bilang kayak kita, habislah Iya generasi benar. kita. Kita nggak punya generasi yang melanjutkan pertanian, karena gini, zaman dulu orde baru itu kan petani benar-benar ini ya terpressure gitu kan, benar-benar kayak kerja rodi gitu kan ya, yang paling susah payah. Nah mindsetnya masyarakat itu kan jangan susah payah kayak dulu bapak ibu gitu kan ya, padahal bukan seperti itu. Yang harus kita wariskan adalah tetap mewariskan ilmu pertaniannya, cuma nanti anak kita diarahin besok kalau misalnya ada sistem pemerintahan seperti ini, kita harus bisa menyesuaikan gitu kan, paling nggak kita dipersiapkan supaya nantinya kalau jadi tadi ya seperti ini nak gitu kan. Itu yang sebenarnya harus jadi PR gitu. Kalau sekarang itu kan jarang ya anak muda gitu kan ya berkecimpung di pertanian gitu kan, itu ya itu masih menjadi problem, menurutku masih menjadi problem. Soalnya bahkan aku praktikum nih ya, maksudnya praktikum pertanian di tempatku sendiri aja pun masih ada orang ngapain sih kuliah tanam-tanam kayak gitu, panas-panas kayak gitu. Aku pikir ya memangnya kenapa, karena memang semua itu kan bisa dipelajari dimanapun gitu kan. Itu yang masih kayak melekat di masyarakat, yang kita pun juga nggak bisa langsung menghentikan, kita hanya bisa mengontrol diri kita gimana caranya. Itu memang sektor pertanian itu sebenarnya sektor yang paling penting, cuma banyak terabaikan terabaikan oleh orang yang berpikiran bahwasanya petani itu, kalau di saya biasanya dianggapnya ya punya kasta terendah. Padahal kalau orang zaman dulu, orang yang punya sawah, orang yang punya banyak itu orang yang paling kaya. Yang kaya tuh yang punya tanah banyak, Ya, benar. bukan Kalau yang orang- punya mobil. Nah kalau sekarang itu kebalik, orang yang punya mobil, rumah bagus, meskipun punya utang dia kaya. Iya, Kelihatannya gitu aja kan. kayak. Benar, meskipun ada orang yang punya sawah, punya panenan banyak, rumahnya nggak bagus, nggak ada mobil, itu tetap dianggap. Nah itu nggak tahu sih, maksudnya ada degradasi aja Ya gitu kan. emang di apa kayak pendataan itu rumah-rumah kan bener. dilihatnya dari rumah bukan Nah, dari iya benar. Nah itu
kayak sensus penduduk itu kadang juga diskriminasi bukan Iya. sih gitu kan ya. Aduh ini yang ini petani terus ini nggak relax gitu. ini apa lantainya masih belum pakai keramik. keramik gitu kan ya. harus dianggap Gitu kan. Itu yang maksudnya entah cara pandang yang terus kemudian turun temurun kayak gitu kan, sebenarnya harus diluruskan semacam itu gitu kan. Kita harus punya wawasan terbuka bahwasanya petani nggak ada di kasta terendah. Petani tetap sama dengan orang yang dia bekerja di kantoran gitu kan. Karena hidup itu juga saling melengkapi. Mereka yang di kantoran nggak bisa makan kalau nggak ada petani. Petani juga nggak bisa melanjutkan regenerasi buat nanam kalau nggak ada yang membeli kayak gitu deh. tapi menurut Mbak Sumi ini dari Fakultas Pertanian kan petani tuh modalnya banyak dari pupuk terus pengolahan sawah dan lain-lain. Nah itu menurut Mbak Sumi dari pemerintah sendiri apakah sudah mendukung petani sepenuhnya untuk bisa menjadi seorang petani itu sebenarnya bisa sukses loh, tapi kok masih dianggap sebagai kasta tertentu? Kalau kita lihat ya, ada petani modern gitu kan, ada banyak petani yang sekarang juga sudah sukses. Nah gimana sih sebenarnya peran pemerintah gitu kan? Kita sudah lihat Nawacita misalnya, ada program Jokowi Nawacita, kemudian Kartu Tani gitu kan. Iya. Itu memang sudah diberikan ke masyarakat, cuma belum sepenuhnya berdampak kepada masyarakat. Kadang kan ada yang masih mengeluhkan misalnya ada Kartu Tani nih. Kartu Tani itu kan bisa beli pupuk dengan harga yang agak lebih miring gitu kan ya. Cuma aksesnya itu kadang petani harus membutuhkan pupuk sekarang, tapi untuk mendapatkan pupuk ini harus beli berapa, itu kan sangat tidak relevan ketika ini waktunya pemupukan gitu kan. Saya butuh pupuk sekarang tapi harus belinya seminggu lagi. Nah, itu kan justru akan nanti menurunkan hasil panennya atau misalnya pertumbuhan tanamannya kayak gitu kan. Jadi pemerintah sekarang tuh sering mengamati Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu adalah salah satu menteri yang mungkin, atau aku yang kurang update informasi atau memang itu informasinya, jarang ada konflik tentang Kementerian Pertanian. Soal keuangan itu jarang terungkap di KPK misalnya. Aku selalu mengamati kenapa ya Kementerian Pertanian itu enak-enak aja gitu kan. Karena memang mereka berhubungan langsung dengan masyarakat Dan itu tersalurkan semua. bener kan. Menteri Pertanian sekarang itu bener-bener kayak dia turun misalnya ke Grobogan gitu kan, waktu ada panen padi di sana, kemudian ada panen jagung di mana, itu juga benar-benar didatengin gitu kan, dan sektornya juga didukung gitu kan. Nah tapi masalahnya gini, tidak semua daerah itu berhasil dijajaki oleh pemerintah. Jadi ada masih petani yang cuma modal dari sendiri, itu pun masih untung-untungan dia kalau cuacanya bagus, kalaupun enggak gitu kan. Nah sebenarnya yang paling berperan siapa sih gitu kan, yaitu para penyuluh, kemudian para kelompok tani. Sekarang ada kelompok tani gitu kan ya. Nah itu yang sebenarnya bisa menjadi jalur informasi kepada pemerintah yang harusnya memikirkan bagaimana nasib petani. Aku rasa kelompok tani itu salah satu media ruang di mana pemerintah itu bisa terjun langsung gitu kan. Gapok tani sama itu kan bisa pakai di situ. Cuma memang setiap daerah itu kan punya keterbatasan informasi. Ada yang mereka misalnya diberi bantuan oleh Alsintan sama pemerintah, alat produksi pertanian. Jadi kayak misalnya traktor yang kecil, yang gitu kan. Cuma ada daerah yang nggak bisa Dilewati traktor. itu kan yang susah. susah gitu kan ya. Nah jadi masyarakat masih bercampur gitu kan. Kita nggak bisa menyamaratakan semua harus berteknologi seperti itu, karena desanya itu punya potensi masing-masing gitu. Ada yang misalnya potensi hasil panennya bagus, cuma dari segi kesananya itu aksesnya nggak ada yang memang aksesnya gampang tapi tanahnya nggak produktif. Nah, seperti itu cuma yang paling penting aku rasa pemerintah bisa menyesuaikan lah. Pertanian itu menyesuaikan, misalnya tanahnya bisa ditanamin ini ya udah ditanamin itu gitu kan. Nggak bisa pakai traktor ya nggak masalah, bukan berarti nggak maju, karena masih ada masyarakat yang bisa digunakan untuk bekerja di situ kayak gitu deh. Jadi kalau soal pertanian itu memang ada plus minusnya, tapi lebih banyak kan ini sih dianggap orang zaman sekarang itu masih nganggap apa sih petani, ngapain sih kerja jadi petani, memandang sebelah ya itu sebelah mata yang memang harus kita kayak yang sadar lah, yang kita harus membangun mindset.
tapi emang realitanya kalau petani di desa emang agak susah untuk dibanding yang lain-lain. Kadang biaya produksinya udah gede, ternyata hasil panennya nggak sesuai dengan harapan. Kayak petani sapi pun gitu, kadang bapakku kan dulu juga petani sapi. Terus tiap nanem itu udah memperkirakan apa nanti panen bakalan dapat harga tinggi, ternyata enggak, dan itu nggak bisa nutup apa buat biaya produksi. Jadi kayak ada apa ya namanya, untung juga Iya. kan ya, ada usaha tani yang sudah direncanakan tapi ternyata nggak sesuai. Nah itu yang memang Dan harga pasar pun juga mempengaruhi. bukan konsumen, harga pasar. Iya. Kadang kita sudah memperkirakan misalnya harga cabai itu 1 kilonya 10.000, ternyata cuma jadi 2.000. Itu kan kadang memang di luar ekspektasi petani ya gitu kan. Nah, jualan petani itu sebenarnya ini sih nasibnya tidak bisa ditentukan, tapi benar-benar itu apa ya, memegang peran nasibnya masyarakat Iya. semuanya gitu kan ya. Jadi ya udah, kalau aku lihat sebenarnya orang petani desa itu orang-orang yang sangat legowo karena mereka sudah terbiasa dengan kalau panennya hasil bagus dijual mahal, alhamdulillah. Kalau enggak ya ini namanya juga pekerjaan gitu kan ya. Itu yang jarang dimiliki oleh orang-orang yang berpikiran bahwasanya ngapain sih jadi petani. Ada orang-orang yang misalnya auto bisnis, ketika misalnya rupiah, udah aku nggak mau cekot aja dari bisnis ini gitu kan. Ini nggak ada untungnya sama sekali, itu kan nggak ada petani. Ketika misalnya musim ini nggak berhasil, oke coba lagi musim depan terus apa. Itu yang kita bisa ambil apa pelajaran. Dan menurutku petani itu profesi yang apa ya, yang nggak serakah, karena adanya sawah segitu ya yang diolah segitu gitu, nggak terus kayak apa ini mau usaha sawit mau apa Iya. terus Kayak babatin mereka hutan. yang sudah dikasih privilege Iya. posisi itu kan masih menerabas punyanya rakyat, Iya. apalagi aduh itu memang petani itu sesuatu hal yang orang yang benar-benar nggak serakah. Kalau misalnya memang ini jatah sawah saya, lahan saya, ya udah saya garap Yang ini, diolah ya ngapain itu. sawah orang lain aku garap Iya. dan nggak pernah korupsi. Saya rasa kalau korupsi juga buat diri sendiri, karena itu lahannya diri sendiri kan ya. Nah itu yang beda dengan kalau kita lihat realita ya, dengan kasus apalagi terakhir-terakhir ini ya, kasus korupsi Iya. dari berbagai macam para pejabat atau misalnya mereka-mereka yang sudah punya keuangan tinggi gitu kan ya, income ataupun penghasilan yang tinggi justru terjerat kasus korupsi karena mereka merasa bahwasanya kepuasan Iya, terus yang dirasain. Oh saya dapat uang 1.000 nih, besok aku mah harus dapat 2.000. Iya. Nggak pernah ngerasain rasanya dapat uang 500 rupiah kayak petani misalnya gitu kan. Hari ini aku melimpah nih dapat 20 ton cabai gitu kan, terus tahun depan kok aku cuma dapat 10 ton ya, nggak apa-apa deh, besok tahun depan coba lagi 30 ton. Nah itu petani tuh dapat grafiknya tuh gimana perjuangannya itu yang kayaknya nggak pernah dirasain sama orang para pimpinan, atau mungkin mereka belajar tapi lupa gitu ya saja karena sudah ngerasain gimana Saya rasanya. cuma teori doang. Nah ya gitu, gimana rasanya sudah dapat uang terus Ya. gitu kan ya, seperti itu. Terus balik lagi ke topik tadi, Mbak, generasi petani yang udah makin berkurang. Kayak tadi kan aku cerita aku terakhir kali diajak ke sawah itu SMP kelas 1. Nah apakah sistem pendidikan kita ini emang mau memutus mata rantai ke petani dan mau menciptakan buruh-buruh industri gitu, bukan Iya. buruh-buruh pertanian lagi tapi buruh-buruh industri gitu. Sebenarnya kalau kita menyoal pendidikan ya, itu kan nggak sedikit juga yang sejak dari SMK kejuruan di pertanian itu kan sudah banyak. Di perkuliahan juga sudah banyak, mulai dari ilmu paling dasar misalnya ilmu tanah, kemudian budidaya tanaman, agronomi dan semacamnya. Biologi suruh nanam apa itu kacang hijau. Iya, pertanian itu suruh pokoknya nanam apa aja gitu kan ya. Aku rasa kalau pendidikan zaman sekarang bukan kemudian merubah generasi petani menjadi generasi digital ataupun generasi buruh-buruh ke industrial, itu enggak. Cuma gini, peran pendidikan sekarang itu sudah memfasilitasi bidang pertanian. Seperti misalnya di SMK sudah ada pertanian. Ada SMK pertanian. Ada di Salam itu ada, di Magelang itu ada, kemudian di Temanggung juga ada. Kayaknya setiap daerah itu hampir ada SMK yang jurusannya pertanian gitu kan ya. Cuma nanti itu siswa diarahin ke
kemana, itu kan ada peran guru ya, peran pendidik. Nah di sini memang benar yang namanya sesuatu kan nggak bisa dijalankan sendiri. Ya peran pendidik kemudian mengarahkan. Besok kalau sudah lulus, kalau misalnya mau kerja ya, kamu pengen passion kamu di pertanian bidang apa? Atau misalnya pengen kuliah, oh di kampus ini ada jurusan ini, kamu mungkin bisa ke situ, bisa memperdalam ilmunya lagi. Cuma kan anak muda zaman sekarang ya juga, kita nggak bisa memaksa mereka buat kamu besok kalau lulus harus di pertanian lagi, itu kan nggak bisa ya, karena mereka punya kebebasan dalam untuk mencari ilmu. Nah itu yang saya rasa ada fasilitas tapi tidak semua orang menggunakan kesempatan, atau misalnya mereka menggunakan kesempatan di bidang lain. Masih ada sih harapan untuk kemudian pemuda ini atau misalnya generasi kita lah macamnya itu peduli dengan pertanian. Tapi suatu tantangan ya, karena dirasa sekarang itu digital itu lebih dianggap keren daripada pertanian gitu kan. Orang yang ketika lihat nyetil ke kantor itu dianggap paling bagus, padahal gajinya cuma 2 juta, daripada petani yang kotor-kotoran padahal sebenarnya dia bisa dapat 5 juta. Nah itu yang kemudian mindset itu harus dipangkas. Siapa yang sebenarnya bisa mangkas sih? Ya dari kita mungkin yang sadar, atau misalnya orang tua, pendidik, kemudian program-program, sebenarnya kita bisa menggunakan program-program TV atau misalnya program-program radio, bagaimana kemudian generasi sekarang itu penting dikenalkan dengan petani. Generasi sekarang itu harusnya sudah mulai dikenalkan apa sih pentingnya petani, atau misalnya paling enggak merubah ini deh, petani itu nggak buruk-buruk amat ya, kan di rumah misalnya ada lahan berapapun ya buat nanam gitu kan ya, pekarangan misalnya, kalau nggak ada pekarangan ya bisa pakai polybag. Itu satu halnya menerapkan ke anak-anak yang memang kalau dia tidak di jurusan pertanian. Kalau yang di jurusan pertanian ya PR lagi nih gitu kan, bagaimana kemudian nanti mahasiswa, aku rasa mahasiswa sudah berpikirannya lebih luas lah daripada anak SMA ya. Mahasiswa itu kan pulang ke rumah ya kalau bisa meneruskan ilmunya pertanian ya diterusin ya. Jangan kemudian kita sudah dapat ilmu pertaniannya tapi nanti ketika pulang justru kita malah makin menganggap petani apa sih, aku ngapain sih kuliah di pertanian, karena aku dulu pernah gitu ya mikir, oh ngapain ya kuliah di pertanian, kayaknya cuma gini-gini amat gitu kan ya. Tapi ternyata ketika misalnya aku dapat motivasi dari bapak ya, kamu mau kuliah di apapun ya itu namanya suatu hal yang orang lain gak mungkin tentu bisa, seperti hal yang kamu dapat gitu kan. Orang jurusan bahasa itu belum tentu tahu ilmu pertanian, dan sebaliknya orang yang di jurusan pertanian belum tentu tahu ilmu bahasa Indonesia. Nah kayak gitulah ya. Jadi sebenarnya kalau lihat sekarang ya gitu kan, orang tua zaman sekarang itu lebih mengarahkan mereka kepada perkembangan zaman sekarang itu teknologi ya, digitalisasi, dan kemudian hal-hal yang nggak bisa dirubah dalam digital budaya tapi kan nggak bisa ya dibuat digital, kecuali rekayasa teknologinya bisa seperti halnya hidroponik atau misalnya aeroponik dan semacamnya itu kan, itu bisa. Cuma kan orang tua sekarang kan udah homeschooling aja, udah kuliahnya di yang nggak usah panas-panas gitu kan. Nah itu yang sepertinya hampir banyak orang tua yang sudah menerapkan itu kepada anak-anak dan menjadi hal yang bagus. Terus ya kalau misalnya itu sudah ada yang ngurus pertanian siapa lagi, apalagi negara kita itu negara orang yang pimpinannya itu banyak menggerus tanah-tanah yang asli. Kalau misalnya orang-orang para pimpinan ini sudah mengambil alih fungsi produktif menjadi industrialisasi, sebenarnya sepertinya sawah dijadikan pabrik. Kalau bawahnya juga nggak ada yang tahu tentang pertanian nih ya kan habis kita nggak punya pasokan lagi tentang pertanian. Akhirnya kita impor lagi Banyak utang lagi, korupsi lagi, perputaran sesuatu hal yang sebenarnya kita sendiri itu toksik ya. Sebenarnya kalau di generasi kita ya masih ada sih orang-orang yang mau di bidang pertanian, cuman di pembibitan Mbak. Nah itu kan yang lebih kelihatan uangnya ya kan. Terutama
terutama di daerahnya Mbak, di benar. daerahku juga. Tapi kalau aku dengar ya itu bagus. Cuma kalau bisa ada satu rekayasa biar gimana caranya bibit itu nggak menjual tanah. Kan kalau pembibitan itu kan ngeruk tanah terus kan. Kalau pertanian sawah atau kebun cabai dan lain-lain kan tanah tetap di situ. Tapi kalau pembibitan itu kan tanahnya ikut dijual gitu. Itu kan ada kan jadi gini, daerahku ya banyak gitu kan. Daerahku tuh banyak anak-anak muda sekarang yang jadi bilang gini deh, ada orang yang berpikir bahwasanya anak-anak sekarang itu ada yang sudah suka petani, ada yang enggak. Ya seperti halnya di tempat saya misalnya, ada orang yang menganggap petani itu masa terendah, tapi ada anak-anak, beberapa anak muda yang mereka suka di bibit misalnya gitu kan. Gimana caranya biar bibit yang dijual keluar itu juga tidak menggerus tanah seperti itu kan. Mungkin bisa seperti ini, tapi aku rasa memang namanya tanah dengan bibit itu adalah satu kesatuan ya. Hal yang nggak bisa dipisahkan karena tanah sebagai media tanam dari tanaman tersebut itu hal sangat sulit sebenarnya. Mungkin bisa gitu, yang kita jual adalah benih. Jadi benihnya itu kalau di pertanian ada yang namanya misalnya benih premium. Premium itu suatu proses di mana pakai vitamin, misalnya ini benih padi nih, dikasih vitamin biar nanti ketika ditanam itu cepat. Cuma kan kalau di daerah pembibitan mau nggak mau kan yang dijual harus dengan tanah ya, karena memang itu salah satu media tanam yang paling pokok dari tanaman tersebut. Jadi mau nggak mau tetap harus tanah yang ke aku. Cuman minusnya ya gitu kan, tanahnya juga nanti habis deh kalau diangkutin terus pakai bibit gitu kan. Nah, Tanah-tanah yang subur yang di atas makin bener. Nah sebenarnya sesuatu hal itu memang ada kurang lebihnya, jadi kita nggak mungkin terus kemudian pokoknya aku mau jual bibit yang nggak ngaku tanah gitu. Lah gimana nggak ngaku tanah, orang bibit itu media tanamnya harus tanah. Tapi itu pernah ada pembahasan nggak sih, apa misalkan ada teknologi yang bisa menggantikan tanah gitu? Kalau misalnya di anggrek, misalnya tanaman anggrek ya, kalau di bibitan kayak tanaman durian, tanaman tahunan atau semacamnya, kayaknya mereka memang harus pakai tanah karena jarak jauh. Jadi kalau misalnya tanaman nggak ada akarnya, itu nggak ada media tanamnya, nggak ada airnya, nggak kayu mati. Tapi kalau misalnya anggrek itu kan ada media yang namanya moss, ada kemudian pakis, akar pakis itu kan, itu ada yang pakai lain. Tapi kan cuma tanaman itu doang, tanaman anggrek, nggak mungkin untuk tanaman durian misalnya. Kalau cuma bibitan itu kan kebanyakan kayak tanaman durian, misalnya kelengkeng dan semacamnya, tanaman-tanaman buah gitu kan ya. Itu sulit kalau nggak pakai tanah. Mungkin bisa pakai air, cuma kan volumenya juga banyak. Nanti kalau angkutnya juga susah. Tanah itu kan sebagai salah satu hal yang memudahkan. Nah itu yang kemudian kayaknya nih masyarakat memang harus punya skill bagaimana menanam sendiri. Tapi nanti ini jadi ketimpangan nih. Nanti kalau masyarakat semuanya bisa menanam sendiri ya usaha pembibitan gimana ya? Nah, itu kan memang sesuatu hal ada plus minusnya. Jadi kalau usaha pembibitan ya memang resiko, punya resiko. Resikonya adalah tanahnya juga harus ini yang jangan digusur. Kemudian ada nanti ketika bisa jadi sini sudah digerus ya sudah buat nanam dan pindah lagi ke sini. Atau misalnya nanti bikin lahan yang buat kompos, yang nanti kompos tersebut bisa berubah jadi tanah kan bisa. Misalnya kayak selesah daun apa itu dikumpulin di sini. Yang tadinya tanahnya diambil itu, dia sih selesah. Berapa tahun kemudian nanti kalau dia Itu udah tanah berubah jadi tanah. dicampur Pelapukan. pelapukan dan mungkin itu bisa. Cuma memang jangkanya panjang ya. Tapi saya rasa setiap profesi atau misalnya setiap bidang pertanian itu punya resiko masing-masing. Kita juga kalau ngomongin hidroponik yang pakai air, pakai listrik, gimana caranya ya biar nggak ngabisin listrik kan nggak bisa ya. Kan. Jadi ada resiko. Kalau misalnya nggak biar nggak ngabisin listrik gimana nih? Ya berarti ya harus diatur tuh. Kalau aliran airnya seperti apa, peralonnya itu arahnya kemana aja, nanti ngalirnya itu jam berapa aja. Sama juga dengan tanah yang berangkut ketika dia bibit. Oke, kalau misalnya besok
berarti dia besok harus ada penutupan ya pakai sarung kayak gitu deh. Jadi semuanya itu punya resiko yang bisa kita lakukan ya mencoba untuk meminimalisir resiko. Closing statement nih Mbak buat mahasiswa pertanian, buat anak-anak muda yang mau ayo dong terjun ke dunia pertanian, karena kalau nggak kita siapa lagi, jangan sampai terputus di generasi kita. Ya benar. Ini kalau buat teman-teman ya, kalau jurusan pertanian ya, kita generasi muda kalau bukan kita yang peduli sama pertanian, gitu, bukan siapa lagi. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, kalau bukan kita siapa lagi kan. Kalau dari jurusan pertanian sendiri gitu kan, kita semakin sadar bahwasanya tanah di Indonesia itu sebenarnya tanah yang produktif, tanah yang bisa menghasilkan panen yang melimpah gitu kan. Jangan sampai kemudian kita sebagai generasi muda nih justru mengurus nih tanah-tanah yang produktif menjadi tanah-tanah yang tidak produktif atau dirubah menjadi tempat industri yang kemudian nggak ada lagi tempat penanaman. Teman-teman mungkin bisa memulai dari rumah, dari penanaman polybag gitu kan, atau misalnya kalian bisa carilah pelatihan dimanapun, atau misalnya di YouTube gitu kan, cara menjadi petani, misalnya nanam di ladang, nanam di pekarangan itu bisa, nanam sayuran paling nggak itu bisa. Jadi jangan menganggap bahwasanya itu petani sesuatu hal yang remeh ataupun di kasta terendah, karena semua profesi di dunia ini gitu kan, itu sama, nggak ada yang kemudian paling bagus kemudian paling yang di bawah. Nyatanya juga ada yang paling bagus justru kadang nanti korupsi ataupun apa gitu kan, dan yang di bawah juga tidak selalu di bawah, karena justru mereka yang benar-benar jujur tidak korupsi kan, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi kalau kalian mau jadi apa-apa sebenarnya itu terserah mereka, terserah kalian kan. Tapi paling enggak kita dukung pertanian kita itu terus semakin produktif, apalagi jangan sampai terdegradasi sampai hilang pertaniannya, itu akan sangat memiriskan. Jadi kita harus peduli sama-sama lah gitu teman-teman semuanya, dan semangat. Jangan sampai kita punya lahan yang produktif tapi ternyata impor. Oke, itu tadi bincang-bincang, sharing-sharing tentang dunia pertanian sama Mbak Jo. Makasih banyak Mbak Jo. Sama-sama, senang bisa berbagi juga, bisa ngobrol gitu. Aku belum minta izin Bapak izin apa Mas? Nah, izin ya Mbak. Ini gimana? Lebaran nih. Minal izinnya di belakang, terus tadi Iya benar. Iya ada salah-salahnya tadi ya, mohon maaf. Ya, Banyak repotingnya, maaf. ada enggak, namanya juga mahasiswa itu ya, kita saling bantu gitu kan ya, apalagi satu kampus, nah gitu deh. Semoga kita kedepannya bisa kembali lagi menjadi pribadi yang lebih baik dan ya kuliahnya lebih baik lagi, Dan semoga Mbak Jo skripsinya cepat selesai, penelitiannya berhasil. Lagi penelitian, pokoknya jangan takut jadi petani, kalaupun kotor ya nggak masalah, nyatanya sekarang bersih karena mandi ya. Iya, karena kita terlahir pun juga kotor ya. Ya benar, ada darahnya gitu kan ya. Jadi ya udah, kotor itu sesuatu hal yang bukan menjijikkan, tapi bagaimana kita kemudian membersihkan kotorannya itu. Sama aja bersih tapi kalau nggak pernah mandi. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi nggak dibuka. Lupa. Jangan lupa. Mbak aku yang duit. Biar aku tuh pun juga mbak. Jadi aku tuh orang tahu tahu bobong aku minta isi aja lagi sih. Sama? Karena aku memang selalu apa udah amat gitu kan. Paling gue cerita aku nih ngomong ini acara gitu kan dari jarang masalah apa sih. Maksudnya nggak sampai larang sebenarnya. Emang kamu nggak boleh tanya? Pas kayak so tak videonya aku kan nah masukin kayak untuk mau kuliah yang pertama ya aku tuh mah masih ada soalnya tapi yang aku tapi hendaknya orang oleh dicoba asal dia tuh masih ini masih ada pikiran pelatihan oh ya mah dan nggak bisa, maksudnya nggak bisa selaras dengan pikiran aku Cowok sukanya cewek cantik, kalau ceweknya dandan nggak boleh. operasi Makanya aku dandan buat diriku sendiri. aku selalu aku tetap dandan nggak pernah aku nggak pernah ada izin paling itu lakon ya udah aku tahu sepatu aku pengen lakon main jadi aku udah coba kira aku dulu kenapa sih coba dia takut anak kopi itu kan dia saksi perjalanan itu kan Kamera kelihatan matang. Berapa Mbak ini apa? Ini tadi. oh Moisturizer ya?
kesini kok ada ya udah pakai aja gitu. Iya Wardah sih. Loh, Wardah. Tapi itu BB Mana sih dulu aku tuh memang nggak sekolah. juga gitu. Enak sekali wangi gitu. Oh hitam ya? Kan aku pakai apa? Iya. Cushion. Aku ono gigi. Tapi kok Wardah. pakai nasi itu aku tuh. Mampu ya nggak sih kameranya sama Emang kayak diri sendiri ya mbak, kayak kapan gitu. oh enggak ini kayak jadi nang SMP gitu ya ada unian SMP juga comblang-comblang yang harus jadi kan temen SMP kan ada sih nggak kuliah dong itu kan pemikiran orang kuliah sama enggak juga beda ya Bedanya apa mbak? kita kontokan oleh surat kuliah tuh jadi itu masih dengan normalisasi kalau tabahayu oh ya senang tuh tapi harus iya tabahayu tabah gede Malah ya mbak. ya kamu kok nyongol ngangin Duit apaan mbak? pakai tok ya Iya, rambut nek sama enggak. sama aja bro Emang itu bedanya nggak jauh? Sama nggak kelihatan kalau di kamera. Berapa sih? ini nanti berapa jam? Setengah jam. Ya memang. Jadi mau podcast teman-teman menjadi bukan juga sih menjadi apa ya aktor dan sutradara Enggak deh. yang mau wawancarai kita mau wawancara alias mau wawancarai Jangan wawancara mbak, mending kayak kita ngobrol biasa aja. Sharing tentang apa kayak sih kayak cerita gitu. Tentang keresahan, wawancara terus apa nanti yang dikaitkan yang di apa? yang dikaitkan apa ya? Oh yang kayak kan banyak tuh petani-petani perempuan, termasuk ibu kan juga petani, nah perjuangan perempuan di dunia pertanian, terus bersumbangsi terus aku mau tanya tentang ini apa, pertanyaan yang sering dilontarkan, kenapa mahasiswa pertanian tuh banyak yang nggak jadi petani? karena orientasinya sekarang tuh gini ya mulai jadi Sambil jalan ya mbak. hehehe